got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap, word at. Bitches on my line, and you know. Prinsip dasar jaringan. Prinsip dasar jaringan itu kayak ngobrol bareng di grup chat, tapi pakai kabel, gelombang, atau sinyal. Komputer, laptop, atau HP di jaringan itu kayak orang-orang yang saling kirim pesan. Setiap perangkat dihubungkan ke satu jalan, bisa kabel atau wifi, terus komunikasi pakai aturan yang disebut protokol. Misalnya kayak aturan obrolan. Ada router yang ngatur arah, biar pesan dari satu perangkat bisa sampai ke perangkat lain tanpa nyasar. Jadi intinya, jaringan itu sistem buat koneksi dan tukar-tukaran data antar perangkat biar mereka bisa ngobrol dan saling ngasih info. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Itu layanan yang bikin hidup kita lebih mudah di jaringan. Singkatnya, DHCP tugasnya adalah memberi alamat IP otomatis ke perangkat yang terhubung ke jaringan seperti laptop atau ponsel kamu. Bagaimana cara kerja DHCP? Cara kerjanya, saat kamu menghubungkan perangkat seperti laptop atau ponsel ke jaringan, DHCP akan meminjamkan alamat IP tanpa kamu harus masukkannya secara manual. Perangkat akan diberi IP untuk jangka waktu tertentu, dan serta itu, alamat IP bisa diperbarui atau dikembalikan ke pool untuk digunakan oleh perangkat lain. Ini memudahkan kita pengelolaan jaringan, terutama jika ada banyak perangkat yang terhubung. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengatur pertukaran data browser kamu dan server web. Jadi, ketika kamu mengerti alamat situs di web server, HTTP ini yang mengatur bagaimana browser meminta informasi dari server, dan server mengirim balik halaman yang kamu minta. Bagaimana cara kerja HTTP? Prinsip kerja alamat itu seperti obrolan antara browser dan server. Jadi, ketika kamu ketik alamat di situs di browser, misalnya www.example.com, browser akan mengirim permintaan dari server ke website server. Server yang mempunyai data website akan mengirim data-data yang ada pada website tersebut. Hal ini dilakukan dengan sangat cepat, sehingga kita tidak mengetahui bahwa telah terjadinya pertukaran data di saat kita sedang membuka satu website. DNS atau Domain Name System itu seperti buku telepon internet. Jadi saat kita mau mengunjungi sebuah website, kita biasanya mengetikkan nama domainnya terlebih dahulu. Nah, DNS tersebut yang akan menerjemahkan nama itu menjadi alamat IP yang sebenarnya supaya komputer bisa menemukan server yang menyimpan website tersebut. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan nama domain. Ketika kita memasukkan alamat website di browser mengirimkan permintaan ke server DNS untuk mencari alamat IP yang sesuai. 2. Caching. Jika server DNS sudah menyimpan informasi tersebut, ia akan langsung mengirimkan alamat IP yang diperlukan. 3. Recursive query. Jika tidak ada di cache, server DNS akan mengajukan pertanyaan ke server DNS lain yang lebih tinggi. 4. Resolusi. Proses ini berlanjut hingga menemukan server DNS yang memiliki informasi lengkap tentang nama domain yang diminta. 5. Kembali ke browser. Alamat IP dikirimkan kembali ke browser dan kemudian bisa mengakses website yang dimaksud. FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah cara untuk mentransfer file antara komputer. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, koneksi. Komputer yang ingin mengirim atau menerima file menghubungkan ke server FTP menggunakan alamat IP atau nama domain dan memasukkan username dan password. 2. Perintah. Klien bisa mengirim perintah ke server seperti mengupload atau mendownload file. Perintah ini termasuk menavigasi folder, menghapus file, atau mengganti nama file. 3. Transfer file. File yang diminta akan ditransfer antara klien dan server. 4. Selesai. Setelah transfer selesai, klien bisa menutup koneksi dan file akan tersedia di lokasi yang ditentukan. Email. Prinsip jaringan email itu mirip kayak ngirim surat lewat pos, tapi bedanya digital.
Jadi setiap email punya alamat pengirim dan penerima. Saat kamu ngirim email, dia bakal lewat jalur internet kayak surat lewat kurir. Begini prosesnya. Email dari pengirim dikirim ke server email, ibarat kantor pos pengirim. Dari situ email diterusin ke server email penerima atau kantor pos tujuan. Lalu disalurin ke kotak masuk penerima. Jadi server ini kayak kantor yang ngatur lalu lintas surat biar sampai ke tujuan. Selama proses itu, server email pakai protokol kayak SMTP dan IMAP buat ngatur penerimaan email di kotak masuk. Prinsip dasarnya ada pengirim, server, pengantar, dan penerima.